Ketika video ini direkam, gue baru aja menyelesaikan skenario film Koala Kumal di draft terakhir. Draft terakhir berarti adalah draft yang sudah siap untuk disyutingkan. Mumpung gue habis selesai nulis skenario film Koala Kumal ini, gue akan ceritakan metode gue dalam menulis skenario film. Siapa tahu di antara yang nonton ada yang pengen jadi penulis skenario film kayak gue. Gue kasih tahu aja, khusus buat kalian yang nonton YouTube gue, inilah rahasia gue dalam menulis skenario film. Rahasia gue adalah semua skenario film gue itu ditulis oleh kucing gue. Begini biasanya. Ketika tidur gue akan bangunkan, terus gue bisik, bantu gue dong, bantu gue dong. Nah, jelas itu semua bohong. Kalau ada yang ketipu, sekolah. Gue akan ceritain gimana proses gue menulis skenario film yang sesungguhnya. Pertama-tama, sebelum gue menulis skenario film, gue akan mencari tahu dulu tema filmnya tentang apa. Kebetulan film Koala Kumal itu dari buku gue yang berjudul sama, Koala Kumal. Jadi gue akan membaca ulang bukunya, lalu menentukan kira-kira tema apa yang mewakili buku tersebut. Kalau kalian suka membaca buku gue dan menonton film gue, pasti tahu kalau film gue biasanya beda sama bukunya, tetapi temanya sama. Buku Marmut Merah Jambu ada banyak cerita di dalamnya. Temanya adalah tentang jatuh cinta diam-diam. Maka filmnya bercerita tentang jatuh cinta diam-diam. Begitu pula dengan film Koala Kumal. Setelah gue membaca bukunya, tema yang cocok untuk filmnya adalah tentang orang-orang yang ditinggalkan. Maka gue membuat film Koala Kumal sebagai sebuah komedi tentang orang-orang yang ditinggalkan. Setelah dapat temanya, gue mulai membuat yang namanya logline. Logline adalah intisari cerita film dalam 1 atau 2 kalimat. Rumusnya biasanya karakter punya tujuan dan ada halamannya. Bahkan untuk yang pendek-pendek kayak serial Malam Minggu Miko, logline tiap episode beda-beda. Kalau untuk episode misalnya yang episode yang pertama banget, yang Nisa kalau nggak salah, itu logline-nya adalah Miko sangat ingin pergi kencan pertama, tetapi dia malah disangka psikopat. Karakter, tujuan, halangan. Jadi semua episode Malam Minggu Miko yang pendek-pendek punya logline sendiri satu persatu. Ketika udah selesai bikin logline, gue lalu membuat yang namanya plot atau alur cerita. Gue bikinnya di papan tulis di belakang gue ini. Ngebuatnya adalah gue membagi filmnya menjadi 3 bagian. Biasanya kalau filmnya 90 menit, gue bagi menjadi babak 1, babak 2, babak 3. Atau bahasa Inggrisnya Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 adalah dimana perkenalan tokoh terjadi. Act 2 adalah intisari ceritanya dan perjuangannya dia atau petualangannya dia. Dan Act 3 adalah bisakah dia mendapatkan apa yang diinginkan dari awal film. Ini sangat-sangat rumit prosesnya, cuman untuk mempermudah gue gambarin aja kira-kira seperti ini. Ini garisnya, garis ceritanya kita bagi menjadi 3 bagian, Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 dan Act 3 panjangnya sama, Act 2 itu yang paling panjang sendiri, hampir 2 kali lipat Act 1 dan Act 3. Lalu gue bagi lagi, masing-masing dari 3 babak itu gue bagi menjadi 8 sequence. Sequence adalah sebuah cerita-cerita kecil yang berkesinambungan membentuk sebuah babak. Ini prosesnya sangat rumit, tapi demi kesingkatannya kira-kira gue baginya kayak gini nih. Act 1 ada 2 sequence, Act 2 ada 4 sequence, dan Act 3 ada 2 sequence. Tiap sequence punya pertanyaan tentang tokoh ini bisa melakukan sesuatu apa tidak. Jadi intinya alur cerita itu gue bagi menjadi 3 babak, dan gue bagi lagi menjadi 8 sequence, dan tiap sequence gue bagi menjadi 8 detak cerita atau 8 beat yang isinya karakter ngapain, karakter ngapain, karakter ngapain, kejadian-kejadiannya. Ini belum masuk ke penulisan, ini baru gambarin alur ceritanya. Untuk ngebantu gue biasanya pakai Amazon Story Builder. Tiap sequence gue bagi-bagi, dan satu sequence itu gue isi 8 bit yang gue kosongin dan gue tulis aja. Si A mau ketemu si B, terus selanjutnya si B marah sama si A, terus selanjutnya. Sampai akhirnya gue ngebuat satu sequence itu 8 bit, berarti untuk 8 sequence ada 64
beat cerita yang akan mewakili seluruh filmnya. Ini rumit banget, ini ribet banget, tapi kira-kira kayak gitu. Makanya kalau gue nulis skenario tuh biasanya antara 3 sampai 5 bulan. 1 bulan pertama khusus buat ngeplotting yang kayak gini doang. Film gue yang paling lama ditulis, Cinta Brontosaurus, gue tulis 2 tahun lebih. Film Single itu setahun lebih. Yang paling cepat ditulis film Manusia Setengah Salmon kayaknya cuma sebulan gue nulis. Jadi karena prosesnya seribet ini. Lalu ketika dari Amazon Story Builder, gue langsung buka yang namanya Final Draft. Final Draft ini adalah tempat kita menulis dan menyusun cerita kita. Jadi alurnya udah ada, lalu masuk ke Final Draft. Nah itu contoh ceritanya jelek. Jadi, itu kira-kira formatnya. Nanti gue biasanya nulis itu semua di Final Draft. 1 halaman Final Draft biasanya jadi 1 menit cerita yang ada di layar. Jadi, kalau misalnya gue mau bikin film 90 menit, gue akan bikin 90 halaman Final Draft. Dan setelah semuanya selesai, ceritanya jadi utuh dan skripnya kelar dari awal sampai habis, itu namanya draft 1. Biasanya habis itu gue kasih ke produser gue yang ngasih catatan, ada revisi dari dia, lalu gue nulis ulang, gue ngedit lagi, gue bener-benerin dan lain-lain. Itu namanya jadi draft 2. Begitu terus draft 3, draft 4 sampai akhirnya final draft. Final draft itu ketika skripnya sudah bisa untuk syuting. Seperti skrip film Koala Kumal ini. Kira-kira itu yang paling gampang. Itu gue terlalu menggampangkan proses penulisannya, cuman biar kalian punya gambaran aja kira-kira bikin skrip tuh kayak gimana. It's very complicated, rumit banget. Kalau gue ada waktu lebih, mungkin gue akan telusuri tiap act atau tiap babak itu isinya apa, tiap sequence isinya apa, dan gimana cara bikin beat atau detak cerita yang bagus. Ya udah gitu aja yang gue bisa bagi. Sekarang karena skripnya udah selesai, gue mau kasih ke kucing gue karena biasanya menyutradari film gue tuh sebenarnya kucing gue.